Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kelak kita nanti insya Allah akan mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Berdiri saya di sini, saya ingin mewakilkan panitia Ramadan untuk menyampaikan beberapa hal. Yakni yang pertama, saldo kas tarawih tanggal 1 April 2023 sebesar Rp4.123.000 dan adapun pemasukannya sebesar Rp533.000 dan adapun pengeluaran sebesar Rp75.000. Jadi total saldo saat ini sebesar Rp4.581.000. Adapun yang bertugas sebagai khatib, imam dan bilal. Untuk khatib yaitu Ustadz Muzakir MA dengan tema hukum mengeraskan niat puasa setelah melakukan sholat tarawih. Dan yang akan menjadi imam pada tarawih malam hari ini yaitu Saudara Ali, dan yang bertugas sebagai bilal yaitu Bapak Budi Maulana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustaz Muzakir, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat Isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh menjalankan sunnahnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biarpun ada serak-seraknya Pak, ya tak apa-apa, badal. Ternyata beliau tidak hadir. Padahal tadi saya sudah dihubungi oleh saudara Fardan. Tidak apa-apa. Dalam kesempatan ini izinkan saya akan menyampaikan mungkin tema yang tadi disebutkan oleh MC. Jadi boleh enggak baca niat puasa secara apa tadi? Dikeraskan. Niat itu boleh ya. Jawabannya cuma boleh, tidak ada larangan. Kalau tidak ada larangan, tidak haram, boleh. Bahkan itu bisa di waktu jangan asal jangan niatnya itu ketika setelah ajar atau subuh, dari mulai malam sampai menjelang sahur itu niat untuk berpuasa. Cuma di situ ada yang kita baca sering nawa itu somagodin ya. Lalu somagodin ada fardhi syahri Ramadan apa Ramadani gitu. Kadang-kadang ramai dibicarakan antara Ramadan dan Ramadani. Kalau kita belajar tahu sedikit saja, itu nawa itu kan fi'il, itu rumah, itu pada rumah mahal apa jadi fa'il. Nama itu Ramadona.
Ramadan jadi makbul, kudu patah Ramadan itu macam apa itu Ramadan terus sauma godin sauma Ramadan mudok sauma godin menurutnya sauma terus an-adai pada syahrnya an-adai jadi takluk kepada nawait an-adai mudok syahri mudok Ramadan ini jadi semua mudok ini terus Ramadan ini hadis mudok tahun sampai di kalimat besar sama itu mudok juga sampai hari sanati mudok ini bisa disebut nawaitu Ramadan nawaitu sama kemudian an-adai pada syahri Ramadan ini hadis sanati lillahi ta'ala atau dengan Ramadan kalau Ramadan disebut di hadis sanata bacanya hadis sanata. Jadi kalau tulisan di sini kita agak keliru banyak. Bisa dengan dua wajah, dua cara. Bisa Ramadan ini ujungnya sanati atau Ramadan hadis sanata. Jadi sifat dari dapat hadis. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala sekilas itu yang tadi tema dilanjutkan kepada salah satu hadis bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan al-jannatu mustaqatun ila abatin apa ini perlu ya. Karena surga ini merindukan kepada 4 golongan. Siapa saja 4 golongan ini yang dirindukan oleh surga? Karena surga adalah tempat yang sangat terbaik. Ya, semua yang ada kenikmatan kebahagiaan ada di dalam surga. Kenapa tidak diberitahukan secara langsung dengan kasat mata kita? Karena ini adalah suatu ujian bagi kita. Kalau seandainya kita tahu itu surga, benar-benar surga penuh dengan kenikmatan, di dalam ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar, dan semua ada kenikmatan, ada buah-buahan yang menyegarkan, yang sangat nikmat, yang sangat segar. Pasti kita akan merindukan seperti itu. Bahkan di dunia pun kita untuk mencari kebahagiaan itu seperti di surga. Seperti di surga, padahal surga belum kita lihat, belum kita terbayang. Cuma kita harus meyakini sabda Nabi Muhammad dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Bagi orang yang bertakwa maka Allah sediakan surga. Ya, itu ya. Nah di dalam hadis ini ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu tahlil Quran. Ya, tahlil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran udah berapa hatam ya sekarang nih? Pasti belum 1 hatam juga ya. Nah, daripada malas kayaknya. Di rumah belum di rumah masing-masing, mungkin ibu-ibu udah berapa kali hataman ya. Bapak-bapak udah berapa kali hataman. Di sini ada janji ya. Ada janji Ramadan akan merindukan kepada orang yang tahlil Quran, yang selalu rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya, mengajarkannya. Ya, bukan hanya untuk membaca saja, tapi pahami Al-Quran itu. Dan setelah itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka awas nih, para hafiz Al-Quran, hafiz ini anak-anak muda yang hafalan sudah banyak, jaga Al-Quran. Bukan hanya hafalannya saja, jaga bacaannya, jaga akhlak kita juga. Karena kita membawa di otak kita ada akhlak kepada kalam Allah. Jaga akhlak kita dengan sesuai dengan Al-Quran, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, apa yang dilarang dalam Al-Quran, apa sejarah-sejarah yang membuat kita yakin kepada keimanan kita, maka kita harus jaga. Nah ini orang semacam ini, golongan ini termasuk orang yang dirindukan oleh Al-Quran Karim. Yang kedua hafidz lisan, yang kedua yaitu menjaga lisan. Ya. Ini perkara yang sangat sulit sekali untuk menjaga lisan. Kita duduk 1 atau 2 orang, 3 atau 4 orang pasti kita akan terbujuk dengan rayuan syaitan. Yang mana sedap sekali kalau saatnya kita membicarakan saudara kita, walaupun memang itu tidak keburukan. Sehingga kalau kita ucapkan atau bicarakan saudara kita, sehingga kalau dia mendengarkan tidak suka, berarti ini gibah. Kalau ini tidak suka, berarti gibah. Kalau umpamanya ini tidak benar, itu adalah fitnah. Makin wahab itu lisan. Sehingga jangan sampai kita tidak bisa menjaganya. Harus berusaha, apalagi di bulan Ramadan. Perbanyaklah membaca Al-Quran, zikir, tilawah, istighfar, dan bacaan-bacaan yang sholawat dan lain. Daripada kita membicarakan aib saudara kita. Pahala kita akan
diambil oleh dia, dosa dia akan dibebankan kepada kita. Itu bahayanya. Ya, kalau tidak bisa maka lebih baik dia. Kalau kita beriman kepada hari kiamat, hari akhir, lebih baik kita diam dan berbicara dengan baik. Maka tidak sedikit asbab daripada lisan kita salah, permusuhan, pertengkaran, pembunuhan, semuanya disebabkan daripada tidak bisa menjaga lisan. Kerusakan di dunia ini, baik di darat atau di lautan, adalah disebabkan dengan tidak menjaga lisan. Maka seandainya kita bisa atau diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga lisan kita, insya Allah ini adalah salah satu golongan yang akan dirindukan oleh surga. Bukan kita pengen masuk surga, tapi sudah merindukan kita, ingin sekali dimasuki oleh kita. Sudah jelas ya janji Allah, surga itu penuh dengan kenikmatan. Dunia ini sementara saja. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu wamut emil jihad. Yang ketiga yaitu orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan kepada yang lapar. Ya, mungkin di bulan Ramadan kita momentum yang sangat tepat untuk melatih diri sehingga kita bisa merasakan dari pagi sampai kita menjelang maghrib, kita merasakan lapar, dahaga, haus dia, merasakan seperti ini. Tapi seandainya kita ini berpuasa nih, memang hari-harinya tidak pernah puasa, jadi kita merasakan begitu haus dan kelelahannya. Kalau seandainya ada orang, seseorang atau tetangga kita atau tetangga kampung kita tidak makan 3 hari 3 malam, ya, sehingga dia kering, badannya kering, ya. Tidak pernah makan, dia bukannya tidak mau makan, bukannya dia bukan, tapi memang tidak ada makanan di rumah. Tidak ada makanan di rumah, tidak ada beras, tidak ada minyak goreng, tidak ada telur, tidak ada indomie, sama sekali tidak ada. Bagaimana perasaan kita? Nah, bisa kita rasakan sekarang ini kalau kita merasakan berpuasa ini begitu lemahnya. 2 hari aja udah lemah, Pak. 2 hari udah lemah, 3 hari udah bisa-bisa seminggu atau tidak ada. Kabarnya tahun lalu ya, di April 12 itu almarhum meninggal disebabkan dengan kelaparan. Nah, jangan sampai itu terulang lagi. Di keluarga kita ada kelaparan sampai meninggal. Jangan sampai seperti itu. Itu kabar beberapa tahun yang lalu. Sehingga dengan kelaparan itu orang itu bisa meninggal. Nah, kita masih diberikan oleh Allah kemampuan, rezeki banyak, beras banyak, minyak goreng banyak, telur banyak, berbagi kepada orang yang lapar. Maka ini orang yang dirindukan oleh surga, ya, termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada nanti pada waktu kita dalam kubur yang akan kita kembali kepada dunia ini, hanya saya sebentar saja, hanya untuk bersedekah. Nah, ini sedekah. Kita diberi kesempatan sekarang ini. Besok bisa nggak tahu, tahun depan nggak tahu. Tahun kemarin saja kita udah beberapa orang yang meninggalkan saudara kita, teman kita yang meninggalkan kita banyak. Ya, almarhum dari AB sama sekali yang dulu kemarin terawih bersama-sama sekarang sudah tidak ada. Yang kemarin kita bercanda, ya sekarang sudah tidak ada. Tahun depan nggak tahu. Pasti ada di antara salah satu kita yang meninggal, ya, yang pulang kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu kesempatan ini jangan dia sia-siakan. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini kesempatan ini, maka sholat terakhir kita, sholat tarawih terakhir kita, sholat isya terakhir kita, maka sholat ini tidak main-main, serius, sungguh-sungguh, tahajud, malamnya tahajud dan lain-lainnya. Itu salah satu orang yang ditimbulkan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, waswami fi syahril Ramadan, itu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan jelas ya di bulan Ramadan ya satu berbagai macam fadilah, dari mulai qiyamul lail, dari usaha puasa, makin ada semua akan menggugurkan dosa kita, menaikkan derajat kita, memberi pahala dari dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itu, siapa yang bulan Ramadan ini full puasanya dan tidak menyia-nyiakan hanya iman dan wahtisaban, maka mungkin Allah Ta'ala diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ya, kalau kita diampuni dosa gimana? Ya. Sahabat dulu kalau ada amalan yang bisa menggugurkan dosa, maka serius. Wah ini. Jadi ketika dia mau meninggal ini nggak mau dia bawa iman, bawa dosa, karena dosanya ditinggal, imannya dia dibawa. Jangan sampai kita ketika pulang ke Allah bawa dosa, harusnya kita bawa iman. Nah,
iman atau ihtisaban. Iman karena Allah, kita berpuasa ini semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi tilawah Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Yang kedua yaitu jaga lisan. Yang ketiga yaitu ribakan ibadah dengan lapar. Yang keempat yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mohon maaf bila kita tidak daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.